Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara ayakunna akraman nas falyataqillah wa man sara ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, assalamualaikum. Sebelumnya mari kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu kita gunakan nikmat yang sudah Allah limpahkan untuk apa-apa yang menjadi keriduannya. Karena inilah wujud syukur yang sesungguhnya. Jadi syukur itu ukurannya apa? Satu, mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah. Kita dikasih sehat, kita dikasih rezeki, kita dikasih ini, dikasih itu, kita bisa menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Dua, yang namanya syukur itu bisa menyebut-nyebut nikmat. Jadi salah satu wujud syukur itu ketika dapat nikmat itu kemudian disebut-sebut sambil juga memuji asma Allah, yaitu dengan ucapan alhamdulillah, itu wujud syukur. Nah, yang ketiga, cara mensyukur itu gimana? Tasrifu ni'mah ala muradi mu'tiha. Menggunakan nikmat untuk apa-apa yang diridhoi oleh yang ngasih nikmat. Yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Maka mestinya nikmat itu kita gunakan untuk apa-apa yang menjadi keriduannya. Termasuk kita dikasih sehat, kita mungkin masih diberi umur, kita dikasih rezeki, kita diberi kekuatan, makanya digunakan untuk apa-apa yang diridhoi Allah. Dan nanti baru Allah janjikan, la in syakartum la azidanakum. Jika kamu betul-betul bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmatnya kepadamu. Nah, syukur yang kayak tadi, yang nanti akan dijanjikan ditambahkan nikmatnya. Nah, dari sini semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini, kita masih diberi umur, diberi sehat, bahkan mungkin nikmat yang lain, kita berangkat bermajelis, ngaji. Semoga ini adalah syukur yang benar, yang nanti janji Allah tadi ditambah nikmatnya kepada kita, ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Di sore hari ini kita angkat tema ini. Ya, ini sebagai nanti materi-materi lepas lah, itu bukan materi berseri. Amalan-amalan apa sih yang dijanjikan bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah? Itu. Dan nanti memangnya kalau dapat rahmat Allah kita akan gimana? Nah, nanti mungkin di ujungnya nanti kita akan buat penyimpulan seperti itu. Apa sih untungnya kalau kita itu dapat rahmat dari Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, cuma kita akan bahas terlebih dahulu amalan-amalan yang dengannya bisa menjadi sebab Allah memberikan rahmatnya kepada kita, ya. Baik, ya, inilah tema kita di sore hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu, tapi kita berharap ini jadi ilmu yang bermanfaat sehingga kemudian kita bisa mengamalkannya. Tanda ilmu bermanfaat itu gimana? Ilmu yang diamalkan. Yang tadi udah di awal MC sudah berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Nah, ilman nafi'ah itu yang kayak apa? Kita tahu
dan kemudian bisa mengamalkannya. Itulah ilmu bermanfaat diantaranya ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, amalan apa saja sih yang bisa menjadi sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita? Satu, yaitu orang beriman yang suka memudahkan urusan orang lain. Atau kalau kita jadi orang kok suka memudahkan urusan orang lain. Memudahkan sih berapa nggih? Memudahkan iki berapa? Yung gampang ke lah. Urusannya wong niku dadi gampang dengan pertolongan atau dengan bantuan atau mungkin dengan apa yang kita miliki. Sehingga urusan-urusan orang itu menjadi mudah karenanya. Ini. Nah hadisnya ini, ada satu hadis nih. Nabi SAW itu bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah ini. Rahimallah, ya. Allah memberikan rahmatnya kepada rojulan samhan idza ba'a wa idastarau wa idaktado. Ini dalam satu kasus, yaitu ketika urusannya kaitannya dengan jual beli. Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah apabila menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika dia itu menuntut haknya. Ini secara khusus. Nanti kita generalisir bahwa orang kok senang gampang kayak urusannya wong, ya nanti dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Secara khusus ini, Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang mudah ketika menjual. Kinten-kinten nek dodolan sing memudahkan orang berarti kan memudahkan para pembeli. Berarti sing kepripun? Tuna paha ya mboten, masa jual beli rugi kan mboten. Ya dia mungkin mengambil untung sewajarnya. Maka kata Nabi kan gitu. Untung sedikit itu berkah, gitu kan? Nah berarti kalau kebalikannya ada orang yang ketika menjual sesuatu menyusahkan orang, berarti sing kepripun ya? Dodolan ning ngel-ngel wong, pripun? Sing pripun? Bahasa Jawane nutuk, kertas nutuk, nutuk niku kepripun? Ketika dia tahu bahwa orang yang beli itu kepepek, ya kepepek, bahasa Indonesianya kepepek sih apa nggih? Terpepek, susah juga itu. Soalnya ini ada orang Medan. Kalau kita bilang kepepek, dia nggak tahu gitu kan gitu. Terdesak, oh ya terdesak ya. Terdesak rasanya ya kepepet ya betul ya. Jadi kadang penjual itu suka kayak gitu ketika dia tahu bahwa si pembeli ini ternyata terdesak, mungkin sangat membutuhkan barang yang dia jual, mungkin dia posisinya itu adalah musafir dalam perjalanan jauh, mungkin dia itu posisinya itu adalah kayaknya kok berwisata sehingga kayaknya nggawa duit akeh. Lah kadang dimanfaatkan oleh penjual itu untuk nutuk. Nutuk bahasa Indonesianya apa nutuk ini? Angel juga, napa? Mukul, mukul itu kan pakai palu gitu. Nutuk. Jadi mengenakan harga mahal kepadanya. Nah, ini kebalikannya. Allah itu justru memberikan rahmat kepada rojulan samhan, seorang laki-laki yang suka memudahkan saat apa? Idza ba'a, ketika dia itu menjual. Bahkan mungkin ada orang yang kepepek banget karena ini urusannya bahkan mungkin untuk karena kebetulan ini adalah kebutuhan pokok, lagi susah banget. Ya wis sembarangan jenengan urung tayang bayar siki ya. Utang di situ ora apa-apa. Ini samhan. Termasuk memudahkan. Ya wis gitu kan. Kalau memang ini jenengan lagi butuh banget nggo obat, alah wis gak digawa bae gitu misalnya seperti itu. Ora usah bayar ora apa-apa wong anu nggo obat misalnya. Ini namanya samhan, memudahkan orang ketika dia itu menjual, gitu kan. Atau tadi ya golet badi. Tapi gimana? Sewajarnya. Jangan kemudian memanfaatkan keterdesakan
pembeli. Karena itu namanya menyulitkan. Nah, orang yang seperti itu batine ora akeh, tapi Allah memberikan rahmat kepadanya. Termasuk samhan idastarau, memudahkan ketika membeli. Ada nggak pembeli yang menyusahkan penjual? Ada? Menyang dermemel dawa banget. Wis takon bu niki sing jenengan anu kulakane pira? Lho, arep tuku dadak takon kulakane pira. Bareng wis ditudhukna ge, yu ki genyong be kulakane ge wis 20.000. Kulakane 20.000 wis ngomong kaya kuwe, sing tuku kepripun? Egen ngenyang. Lah ya nyong 10.000 ya. Lah wis ditudhukna kulae 20.000 egen ngenyang 10.000. Dermemel mungkin di dalam menawar. Ini menyusahkan, mungkin membuat orang itu kemudian menjual dengan terpaksa. Lah timbang isin denyang dermemel bae ya wis ngono langgurika lah gitu dan seterusnya. Menyusahkan penjual. Atau mungkin pembeli yang suka mencari kekurangan barang dagangan yang dijual. Jadi pembeli tapi nggoletine kekurangan. Lah wong misalnya jual sepeda motor sing dalokna mungkin CT potal patel, sing mungkin spione wis bekas tugel. Pokoknya dicari kekurangan-kekurangannya. Dan kemudian bahkan mungkin sesuatu yang sebenarnya bukan bagian daripada cacat, aib dari barang dagangan disebut-sebut bahwa ini adalah cacat, ini aib, ini cacat, menyusahkan penjual. Jadi kalau tadi ada penjual yang menyusahkan pembeli, ada pembeli yang menyusahkan penjual. Termasuk, maka kalau bisa jadilah orang yang memudahkan ketika beli. Ketika yang mungkin yang kadang sering muncul di WhatsApp itu, angger tuku maring Alfamart belas orang nganggo ngenyang, kayak gitu ya. Ya soalnya arep ngenyang ya kayaknya diguyu karo bakule gitu kan. Tapi angger sing dodol nini bakul kerupuk atau bakul mungkin gedang, pripun? Alah jan ngene ngenyang dermemel bae padahal sing nini jan anu badine bepiraha ora paling nggo tuku engko badi bali anu paling nggo tuku beras dan seterusnya, kita malah ngenyangnya itu sampai menyusahkan dia. Sementara ketika kita beli kepada pedagang besar semacam mungkin tadi mat-mat yang ada, malah kita itu rela dengan membayar berapapun, bahkan nanti jujule pe nggo donasi, biasanya gimana? Ini kembaliannya berdonasi, wah monggo-monggo apian banget gitu kan. Tapi karo nini kaki-kaki sing dodol sapu, karo tepikul, nini nggawa gedang, dodol ngene ngenyang kepripun? Dermemel. Jadi pembeli yang menyusahkan. Makanya sekarang dibalik, supaya kita itu dapat rahmat Allah, jadilah pembeli yang memudahkan. Ora usah nyacat barang dagangan, gitu kan? Karena kadang orang kulaan diantaranya kan gitu. Wong nek kula biasanya tuku niku najat barang dagangane supaya apa? Harganya murah. Kalau kita nggak boleh, gitu kan? Ya sudah, barang jenengan kerso bayar ya bayaro, nek mboten ya ora usah najat, gitu kan? Nah kemudian kalau kita ternyata ketemu dengan pedagang yang kayaknya kok ya hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan, ya sudah nggak usah ditawar. Bahkan anu pinten simbah niki kerupuke seplastik 2.500, lah ampun 2.500 bilih gangsal 1.000 mawon gitu kan, gitu ya ngenyangnya pinten ampun 2.500 gangsal 1.000 mawon kados niku. Nah ini kan yang baik hati kan yang kayak gitu tuh, pedagang pembeli yang baik gitu. Kemudian termasuk yang ketiga, wa idaktado, kita disuruh atau memudahkan ketika kita itu menuntut hak. Menuntut hak kan contohnya itu tadi, ada orang pinjem kepada kita, ternyata wis 2 bulan jere 2 bulan arep disarutang, urung juga disarutang. Nah kita menuntut hak ya menuntut hak, tapi jangan menyusahkan. Bude jenengan kalau wingi janji terus 2 bulan badhe diwangsulaken, artone teng niki dereng, alus saja gitu kan. Lah ngapura banget ki malah kayak nggih mboten napa-napa, barang setahun malih nggih mboten napa-napa gitu kan. Apikan temen ya kayak gitu kan. Ya setidaknya kemudian melapangkannya gitu. Atau syukur gimana? Ya tadi bisa memudahkan dalam yang nggih pun lah mboten barang nek jenengan mboten saged nglunasi nggih pun tak anggap lunas mawon. Masya Allah, orang yang seperti itu berhak gimana mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tadi hadisnya,
Rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idastarau wa idaktado. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang suka memudahkan saat menjual, memudahkan orang saat membeli, memudahkan orang saat menuntut haknya. Lah nanti secara umum kita kok jadi orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Dulu pernah kita bahas kan? Ya. Haramallah atau Allah haramkan bagi neraka, gitu kan? Masih ingat? Allah haramkan bagi neraka setiap orang yang memiliki sifat hayyinun, layyinun, sahlun, qaribun minan nas. Jadi orang yang punya sifat seperti itu bahkan sampai Allah haramkan neraka untuk membakar orang yang tadi gimana? Dulu sudah kita hafalkan loh. Hayyinun, layyinun, sahlun, qaribun minan nas. Hayyinun itu apa? Tawadhu, rendah hati, andap asor. Layyinun itu apa? Santun, tutur katanya lembut. Sahlun, sahlun itu apa? Suka memudahkan urusan orang. Yang kayak gini nih, yang ketiganya sahlun berarti ini suka memudahkan secara umum. Kalau tadi kan urusan jual beli, urusan utang piutang, secara umum memudahkan urusan orang itu juga berhak mendapatkan rahmat Allah. Bahkan tadi dijanjikan haram bagi neraka untuk membakar orang yang punya karakter seperti itu. Hayyinun, layyinun, sahlun, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ya salah satunya ini. Ternyata memudahkan nanti bisa menjadi sebab rahmat Allah dilimpahkan kepada kita. Makanya kalau bisa ya seperti itu. Kinten-kinten dalan teng jajaran jenengan kok anu sempit, ya aja kemudian malah nguja men ora kena minggir-minggir teng tanahin jenengan detak disogi watu sehingga kemudian orang itu mungkin mau parkir di situ saja kesusahan. Cobalah mudahkan urusan orang, dilapangkan jalan yang buat lewat orang dan seterusnya. Kinten-kinten enten tiang kok badhe lewat kok jenengan ternyata mobil atau mungkin sepeda motornya kok ngalang-ngalangi, ya ngalahlah. Kemudian kita itu memudahkan supaya orang itu bisa ngelewat. Jangan sengaja kemudian bikin susah orang. Contoh gampangannya seperti itu. Dan ternyata amalan yang seperti itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rahmatnya. Rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idastarau wa idaktado. Siap diamalkan? Halo, kok kayak orang konsentrasi nih? Ada lomba Agustusan? Ya, ini kayaknya selalu kesusuar lomba Agustusan itu kan. Gimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Gimana caranya? Jadilah orang yang suka memudahkan orang lain. Siap? Oke. Kita coba amalkan. Ini kan hal-hal yang sifatnya itu keseharian, insya Allah senantiasa kita itu akan bisa ketemu dengan yang seperti mudahkan urusan orang dalam segala hal, gitu kan. Ini yang pertama, dijanjikan rahmat Allah. Dua, termasuk di antara amalan yang mengundang rahmat Allah ini, pasangan suami istri yang rajin tahajud itu. Yuk secara khusus karena disebutkan ini ada kalimat rahimallah. Nah, lagi-lagi nih rahimallah. Allah melimpahkan rahmatnya kepada rojulan qoma minal lail, seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Fasalla, kemudian dia salat, wa aiqadha imra'atahu. Dia kemudian membangunkan istrinya, fasallat, sehingga istrinya pun kemudian salat. Ibu-ibu, suaminya sok kados niku. Allah. Tegugah ngelepol kok gitu kan. Nah ini justru ini ada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, dia itu bangun untuk sholat dan dia wa aiqadha imra'atahu, dia bangunkan istrinya. Untuk apa? Wassalat, untuk sholat. Pasangan yang seperti ini dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rahmatnya. Masya Allah. Orang kalau sudah dirahmati sama Allah, kayaknya rumah tangganya pun jadi dirahmati, ya berarti rumah tangga yang tentrem. Insya Allah sakinah, mawadah, warahmah.
Coba yang kalau ada di antara kita mungkin ada yang sama suami kayaknya kurang mesra, kurang cinta, kurang kasih sayang, atau mungkin hubungannya kadang mungkin terkesan mungkin kaku gitu kan, tidak ada ramah tamah dan seterusnya, kayak urip dewek-dewek, saumah nih kayak urip dewek-dewek. Coba resep ini dipakai gitu ya, nanti suami diajarin, Mas, iki lho cara mendapatkan rahmat Allah supaya rumah tangga kita dirahmati Allah. Jenengan niku jane miderek Nabi niku kan tangi bengi. Tangi bengi napa? Nonton bal. Bukan sholat. Tapi nanti bangunkan saya Mas, gitu kan? Saya dibangunin supaya kemudian sholat bareng. Keren banget nih, bagaimana di malam hari kita bisa membangun kemudian rasa cinta, rasa kasih sayang gitu kan, sehingga kemudian dirahmati sama Allah, itu menjadi kemudian menjadi cahaya itu selama seharian itu tadi, atau mungkin dalam kehidupan rumah tangganya. Sampai kemudian disebutkan gitu, ini kelanjutannya ya, kelanjutannya, menarik kelanjutannya. Rahimallah rajulan qoma minal lail. Allah memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, fassalah, dia salat, wa aiqadha imra'atahu, dia kemudian bangunkan istrinya, fassalat, sehingga kemudian dia istrinya pun ikut salat. Sampai kemudian disebutkan fa in abad rasa fi wajhihal ma, gitu kan. Sampai ketika istrinya kok dibangunkan kok angel, gitu kan. Kok kemudian si suami itu memercikkan air ke wajah istrinya, itu pun diperkenankan. Bahkan Allah memberikan rahmat kepada si laki-laki ini. Dikepripun? Dicipreti, bukan digabyuk. Nek jenengan cok keliru barang gugah bojone, gugah sing gugah. Sunahe kepripun? Rasa fi wajhihal ma, memercikkan sih berarti kepripun? Apa terus nyerok banyu cedok? Bukan, ya mungkin dicelupkan ke air, bahkan mungkin sisa air wudhu kita kan, kadang air wudhu itu kan masih ada yang nyisa di tangan, cepret supaya kemudian bangun. Langgur semono tok ya ora bakalan tangi Ustaz, ya wis nggawa banyu sember sisan gitu kan. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah itu yang seperti itu, membersihkan air ke wajahnya sampai seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya juga sama. Rahimallah, Allah memberikan rahmat kepada imro'atan, seorang wanita. Kalau tadi rojulan, kali ini imro'atan, seorang wanita, qomat minal lail, yang dia dibangun di waktu malam, fassalat, kemudian wanita itu sholat. Atau Allah memberikan rahmatnya kepada seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat. Coba, sing biasanya sing sok wungu dalu disit, istri atau bapak? Berarti bapak-bapak pancen blaur-blaur gitu. Gitu. Ya mungkin yuk gentenan ya bisa jadi. Makanya di dalam hadis ini kan dua-duanya nih. Kadang mungkin laki-laki yang bangun duluan, dia sholat kemudian bangunkan istrinya. Kadang kemudian istrinya bangun duluan, dia bangun kemudian sholat, kemudian wa aiqadha zaujaha, sehingga kemudian dia bangunkan suaminya fasholla untuk sholat. Fa in aba, ternyata suaminya kok dibangunin nggak mau juga, rosat fi wajhihil ma, si wanita itu kemudian memercikkan air ke wajah suaminya. Ternyata ini juga termasuk amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Jajal napa nggih? Dijajal napa nggih? Yang siap jajal nanti malam angkat tangan. Orang anak sing wani jajal itu. Kayaknya bojone pada buteng-buteng medeni. Mengkone diperciki gelem padu gitu kan, sidane malah sewulan ora takonan gitu. Makanya bikin kesepakatan dulu, nanti jenengan pulang ngaos ke Mas, mau kok aku diwarai ngaji jere anak hadis rahimallah, Allah itu akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian sholat dan membangunkan suaminya untuk sholat. Bahkan seandainya istri itu memercikkan air ke wajah suami, ternyata itu juga tetap mendapatkan rahmat Allah. Napa jenengan siap Mas kalau saya nanti malam seperti itu? Bikin kesepakatan.
Aja ijik-ijik jenengan nyipreti nganggo banyu seciduk kemudian digabiuk, nah ya kayaknya munculnya justru malah padu. Siap dikomunikasikan. Kising meneng bayan orang duwe bojo apa ya? Makanya gitu, coba dikomunikasikan. Juga ngaji itu nanti ada hasilnya gitu loh. Ngaji ada hasilnya. Oh jebul saben Senin sore ngaji, oh rumah tangga jadi lebih tentrem. Salah satu resep kecilnya kan kayak gini. Ini resep kecil supaya rumah tangga itu jadi tentrem gitu kan. Wong cita-citanya kan masuk surga sekeluarga. Kayak gitu enggak? Napa jenengan kepengen mlebu surga dewek? Lah nyong bojone nyong apa enggak nyong nang akhirat ketemu karo bojo kae wong maning sebel temen gitu kan. Mungkin ada yang sebel kayak gitu. Dadine orang dua cita-cita kepengen masuk surga sekeluarga. Makanya kalau kepengen nanti jadi suami istri sampai di surga, ya ini salah satu caranya juga gitu. Hidup bersama, nggak cuma sekedar mungkin ngiup bareng niku mboten, tapi ini saling kuat menguatkan dalam hal ibadah, termasuk amalan-amalan sunnah gitu kan. Kalau sing wajib itu sih bahkan mungkin lebih keras. Ini tadi bangun untuk apa? Sholat tahajud, sholat sunnah yang tidak wajib. Kalau yang wajib, oh malah ya kue mau banyu seember sih kudune sih dilakoni. Sing penting bojone kudu ngibadah sholat sing wajib. Kalau yang sunnah-sunnah kan itu tadi ya dengan cara itu tadi yang halus-halus gitu kan. Kalau yang wajib, perintah Nabi terhadap anak saja gimana? Muru auladakum bisolat ida balahu sab'an. Perintahkan anakmu untuk sholat begitu menginjak usia 7 tahun. Wadribuhu ida balahu asro. Pukullah dia kalau usia 10 tahun belum sholat. Oh berarti orang cipreti banyu, bahkan boleh ditabok ketika anaknya yang 10 tahun kok ternyata urung gelem sholat. Lah kok lebih sekang 10 tahun kok urung gelem sholat, bahkan mungkin hukumannya bisa lebih dari itu. Tapi nek urusan sholat sunnah ya tadi bentuknya adalah sebagai wujud kasih sayang. Mas wungu yo mas sholat tahajud gitu kan, supaya Allah memudahkan urusan kita, supaya Allah menjaga keharmonisan rumah tangga kita, supaya Allah itu menjaga anak cucu kita gitu kan. Dirayu suaminya supaya kemudian bangun untuk sholat malam. Ingat syariful mukmin biqiyamul lail, kemuliaane wong beriman itu ada pada sholat tahajudnya. Berarti nek anten tiang beriman kok ora sholat tahajud ya orang mulia-mulia banget. Pengen jadi wong mulia? Pripun carane? Tahajud. Wong salat subuh banget pol kok Ustaz. Ya mepil-mepil salat subuhe didisiplinkan. Syukur musolane dimakmuraken, masjidnya dimakmuraken, suaminya suruh kemudian berangkat salat subuhnya ke masjid ke musola. Lah mangke nek salat subuhe wis teratur, disiplin, jajal kan wungu kan salat tahajud. Insya Allah rumah tangga tentrem, dimudahkan sama Allah urusannya, rezeki ya jadi gampang, siang harinya itu senantiasa dikuatkan untuk berbuat bajik. Allah memberikan rahmat kepada orang yang seperti itu. Ini yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin, siap juga untuk diamalkan? Sing madan tegas insya Allah he? Insya Allah, insya Allah. Latihan lah insya Allah. Kedua, sekarang ketiga, amalan yang mendatangkan rahmat Allah. 3, menjenguk saudara, berkunjung ke rumah saudara. Entah mungkin karena lagi sakit, entah karena mungkin lagi bahagia, entah jane yen ora ana apa-apa, yang penting pokoknya nyong kepengen ketemu karo dulure dan seterusnya. Ternyata ini juga menjadi sebab Allah memberikan rahmat kepadanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih ini. Ida ada rojulu ahahul muslim. Bahkan ini tidak cuma saudara kandung, saudara sama muslim pun sama. Jika ada seorang yang menjenguk saudaranya sesama muslim, masa fi hirafatil jannah, maka seakan-akan dia sedang berjalan di taman-tamannya surga, hatta yajlisa, sampai dia duduk. Mlakune niku dianggap sek mlaku teng taman-tamane surga.
Faida jalasa, begitu dia sampai di rumah saudaranya kok kemudian duduk, Allah limpahkan kepadanya rahmatnya. Masalah. Wa in kana hudwatan shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yumsi. Jika menjenguk saudaranya itu di waktu ghoda, pagi, maka 70.000 malaikat itu senantiasa mendoakannya sampai sore hari. Keren banget ini. Saya ulangi nih. Ya. Jika ada seseorang yang menjenguk saudaranya, baik saudara kandung maupun saudara sama muslim nih, masa fi hirfatil jannah, hirofatil jannah, maka seakan-akan dia itu sedang berjalan di taman-tamannya surga. Hatta yajlis, sampai dia duduk, itu dihitung sedang jalan di taman surga. Faida jalasa, begitu dia duduk di tempat saudaranya itu kemudian duduk, homarathul rahmah, Allah limpahkan rahmat kepadanya. Fa in kana hudwatan shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yumsi. Jika dia menjenguk saudaranya itu di pagi hari, esuk-esuk jenengan ngendong tengene dulure dalam rangka mungkin menjalin silaturahim saudara sesama muslim, berarti dalam rangka menjalin silatul ukhuwah. Esok maka 70.000 malaikat itu akan selalu mendoakannya. Sampai kapan tuh malaikat itu mendoakannya? Dari pagi sampai sore. Insyaallah. Kawit jam 6 tekan jam 6. 6 esok tekan jam 6 sore. Berapa jam? 12 jam. Kemudian wa in kana masa'a shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yusbih. Jika dia menjenguk saudaranya itu di waktu sore, maka 70.000 malaikat itu akan mendoakannya sampai datang waktu pagi. Nah jenengan jenguke niku kok jam 6 sore. 70.000 malaikat niku ndongakaken ngantos jenengan ngantos dumugi teng wekdal subuh atau pagi, didoakan malaikat 12 jam menjenguk saudaranya, plus Allah kasih kepadanya rahmat. Keren enggak? Kerennya pol. Didoakan berapa malaikat? 70.000. Berapa kali ngono ndongakaken? Malaikat 70.000 ndongakakene ping pinten? Ora ping 7, ora ping 8, ora ping 9, bahkan dari subuh sampai sore. Kalau menjenguknya sore, ngene ndongakaken kawit sore nganti esuk. Berarti sepanjang hari itu 70.000 malaikat niku tugasnya ndongakaken jenengan, Allahumma firlahu warhamhu. Jika laki-laki, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Jika perempuan, Allahumma firlaha warhamha, ya Allah rahmati dia, ampuni dia ya Allah. Dibacakan oleh malaikat itu kalau menjenguknya pagi sampai sore. Dibacakan oleh malaikat 70.000 malaikat itu dari sore sampai pagi. Masya Allah, luar biasa banget ini. Amalnya apa? Ngendong. Napa amalnya? Abot napa enteng sing ngendong niku abot napa enteng? Halo. Abote pol kok. Abot ya. Karena kadang kita sibuk dengan berbagai urusan dan pekerjaan kita. Kadang kita itu mungkin pekewo, kadang kita mungkin lah enggak ngendong-ngendong tok kelambean kok kayane pripun? Kok kayane ora patut, kudu napa? Nyangking lagi anggar sing nyangking jen nyangkinge langka kok sing disangking sidane ora tahu berkunjung ke tempat saudara. Lah coba enggak masalah karena ternyata nanti menjenguknya sendiri dapat pahala, lah syukur nyangking. Kalau enggak ya juga enggak masalah gitu kan. Tapi ini sekedar kemudian menjenguk sehingga kemudian terjalin silaturahim, silatul ukhuwah dan seterusnya, dijamin mendapatkan rahmat Allah plus didoakan oleh 70.000 malaikat. Berapa lama ngendongakaken malaikat? Ya Allah, nek berkunjungnya ke tempat saudara pagi, maka didoakan sampai sore. Kalau berkunjungnya sore, didoakan sama malaikat itu sampai waktu pagi. Amal yang ringan, sementara keutamaan dan keberkahannya itu sangat besar. Masya Allah. Ini yang ketiga, kaum muslimin dari saudarakumullah. Yang keempat nih, amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah.
mukmin yang penyayang kepada semua makhluk. Nggak cuma kepada manusia, nggak cuma kepada mungkin keluarganya, gitu kan? Nggak cuma kepada pasangannya, bahkan kepada semua makhluk. Mukmin yang penyayang ini. Makanya disebutkan ini. Ada kalimat perintah, irham man fil ad yarhamka man fis sama. Terus Allah niku ngendika, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit juga akan menyayangimu. Allah, malaikat, bahkan makhluk-makhluknya juga akan menyayangi. Dengan syarat kita gimana? Menyayangi makhluk yang ada di bumi. Dimulai dari siapa? Dimulai orang-orang terdekat kita nih. Sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, orang tua sayang kepada anak-anaknya, anak-anaknya sayang pada orang tuanya. Mukmin dituntut kayak gitu. Habis itu ya sudah, seorang mukmin sayang kepada kerabat dekatnya, sayang kepada tetangganya, sayang kepada anak yatim, sayang kepada fakir miskin, sayang kepada sesama muslim, baik yang dekat maupun yang jauh. Sayang kepada mungkin bahkan karena tadi tidak cuma manusia, bahkan termasuk jenengan punya binatang peliharaan, gimana? Disayang. Jangan kemudian bingung tapi kepripun dibiarin, orang tahu timbani, bahkan mungkin disiksa, disia-siakan dan seterusnya. Hati-hati. Pernah kita bacakan satu hadis, ya. Udibat imro'atun fil hirrah fi hirrah. Ada seorang wanita disiksa di neraka gara-gara kucing. Gara-gara apa? Kucing. Oh, mulanya sepanjang kucing orang kena ya disia-siakan ya, jane bukan soal kucing, binatang apapun gitu ya. Kenapa kok ini kok disiksa gara-gara kucing? Karena dia itu mengurung kucing. Gitu kan? Kucingnya di kandang tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tidak dibiarkan untuk mencari makanan-makanan yang ada di permukaan bumi dan seterusnya. Sehingga wanita ini ternyata disiksa. Oh, ternyata yang namanya kasih sayang tidak cuma kepada sama manusia, kepada binatang seperti itu. Makanya kan janji Allah gitu, irhamman fil ad, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Ya, yarhamka man fis sama, maka yang ada di langit juga akan sayang kepadamu. Ya kecuali kok binatang-binatang yang mungkin mengganggu, boleh enggak itu dibunuh? Boleh. Bahkan ada binatang-binatang yang secara kesunahan dawuhe Nabi pancen kan dipateni. Contohnya apa? Cicak. Jadi nggak masalah. Kemudian ada cicak di tembok teplak, itu nggak bawa sapu digebuk dan seterusnya, boleh, boleh. Yang penting jangan disiksa, jangan kemudian ditangkap, dipreteli, disit sikile siji, cedil, buntute, nah kayak gitu nggak boleh. Ya pokoknya, makanya kata Nabi kalau sekali tepluk jenengan membunuh cicak, pahalanya 2 kebaikan. Nah 2 pukulan 1 kebaikan. Jadi semakin kita itu cepat membunuhnya, ya semakin bagus. Selain cicak, yang boleh dibunuh tikus, ular, kalajengking, gitu kan, burung gagak dan seterusnya, boleh dibunuh. Nyamuk boleh, gitu kan. Kalau itu mengganggu, bunuh. Semut secara umum kalau mengganggu boleh, kalau tidak mengganggu ya nggak boleh, biarin aja, gitu kan. Lebah nggak boleh dibunuh, lebah itu nggak boleh dibunuh, gitu kan. Nah ini ada beda-beda seperti itu. Nah makanya oh berarti nek bangsane koyo kucing, ayam dan seterusnya, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Sekalipun mungkin anjing itu adalah binatang yang najis haram, bukan berarti kemudian saben ketemu njot watu bladok. Ya bukan. Kalau memang dia itu mengganggu ya silakan, mungkin disembelih atau dibunuh boleh. Tapi bukan berarti kemudian karena mungkin najis ketemu kemudian ngambil batu dilempar dan ya enggak seperti itu. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi, atau yang ada di langit pun akan menyayangimu. Ini yang keempat. Siap? Insyaallah. Yang kelima, termasuk di antara amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah,
mukmin yang senantiasa menjaga lesannya. Waduh, gila mata apa iki? Jaga apa? Lesan. Itu. Nah, jaga duit sih gampang. Neng anggar jaga lesan jangan anggar pol, gitu kan. Tapi hadisnya gini, Allah merahmati orang yang berbicara lalu memberinya manfaat, atau yang diam yang dengannya ia selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kepripun? Yang dikasih rahmat Allah yang seperti apa? Nek pangandikane nggawa manfaat. Nek ora bisa ngomong sing nggawa manfaat, dia gimana? Diam sehingga dia selamat. Kaidahnya seperti itu. Makanya kan nyambung dengan hadis yang lain. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Sinten tiange sing aku beriman dumateng Allah lan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik. Nek ora yang ngomong sing apik, mendingan diem. Itu kaidah dan penting. Sementara kadang kalau lesan kita gimana? Lesan gimana? Kita gimana? Nerocos baik, kayak radio bodol gitu kan, sehingga kayaknya ora difilter kian wana manfaate pora, keng ngrugekna wong liya pora, keng nglarani atine wong liya pora, ini menjatuhkan harga diri orang lain atau tidak, ora urus. Sing penting kepripun? Ndopok. Sing penting napa? Ndopok sih bahasa ngendi iki? Iki bahasa Papua kayaknya gitu kan, ndopok gitu kan dan seterusnya. Pokoknya sementing ngomong. Enggak seperti itu. Kalau kepengen dirahmati sama Allah, pangandikano ning gising enten manfaatipun yang ada gunanya. Nek kinten-kinten kok ana ngomong kok ora ana gunane, ya wis mendingan meneng. Yang takon kalih wong sih enten manfaatnya apa mboten? Ya enten, ampun kemudian wah aku mendingan meneng. Ketemu wong merengut, bae jatus, bae meneng, bae ya tanggane malah jadi pada ngrendengi. Kayak wong lah angkuhe pol ya gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Berarti menyapa orang itu bagus, syukur, mengucapkan salam. Berarti ketemu ndonga akan manfaat gitu kan. Gitu aja kemudian ketemu nongkrong gitu kan di pinggir jalan nganti setengah hari jebulan apa gosip berarti mendingan diam yang seperti itu. Ini ya kaum muslimin, jadi termasuk yang mendapatkan rahmat orang beriman yang bisa menjaga lisannya gitu kan. Nah kemudian yang keenam ini, mukmin yang kesatria untuk mengakui kesalahan itu juga dirahmati oleh Allah. Kesatria untuk mengaku salah. Nah ini ada satu hadis begini. Rahimallah, Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang memiliki tanggungan kedoliman baik dalam hal kehormatan maupun harta. Tanggungan kedoliman itu maksudnya mungkin wis tahu plak-plak karo wong liya. Mungkin wis tahu celemer, celekat, celekut bandane tiang sanes. Bung Yati tadi menyakiti hati orang, menyakiti badan orang, atau mungkin mengambil harta orang. Ini namanya tanggungan kezaliman. Saya ulangi, Allah merahmati seorang hamba yang memiliki tanggungan kezaliman, wis tahu menyakiti badan orang, sudah pernah menyakiti hati orang, sudah pernah mengambil harta orang, lalu ia mendatangi saudaranya itu dan meminta maaf atas kedolimannya sebelum diambil haknya besok pada hari kiamat, di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Jika dia memiliki kebaikan, maka kebaikan itu akan diambil, maka jika tidak, maka dosa orang yang terdolimi akan ditimpakan kepadanya. Berarti wow, yang dimaksud Allah memberikan rahmat kepada siapa? Orang yang kesatria, ngaku salah, jaluk ngapura. Berani? Lah ya monggo ngenteni badan Ustad gitu kan. Anggaran ora badan nyongkon jaluk ngapura to nyong ora sudi si isin teman. Lah justru ini yang dituntut, yang disebut dengan kesatria kan gitu tadi. Begitu kita bersalah kepada orang ya wis lah datang ke rumahnya. Budhe nyuwun ngapunten nggih. Wingi kula niku matur kados niku pas RT-an jenengan kayane kok dadi larang ati. Kula nyuwun ngapunten lah nggih jenengan kersa mboten nggih paring ngapura dumateng kula. Ini namanya kesatria. Berani?
Madanabot ya, tapi ini menjadi sebab kita dapat rahmat Allah ya. Kita mungkin pernah memperdaya orang ya, sehingga kemudian kita itu mungkin menjual sesuatu kepadanya tadi, nutuk misalnya, kita kok rasanya orang kepenak banget, kita datang ke rumahnya, kayak nyuwun pangapunten nggih boleh wingi jenengan iku tumbas kados niki kok rasanya regane kelarangan apa nggih, kula wangsulaken mawon lah niki sebagian badine kula kurangi gitu dan seterusnya. Bagus banget itu. Karena mungkin kita merasa telah mendolimi orang dan seterusnya, itu kan. Termasuk juga mungkin pernah kita itu menyakiti badan orang, ya sudah dengan kesatria gitu kemudian mendatanginya. Dan kemudian apain? Minta maaf atas kedoliman yang pernah telah diperbuat. Ternyata Allah justru memberikan rahmat kepada orang yang berani seperti itu. Satria. Cuma kebanyakan kita ya gitu tadi. Kepripun? Isin. Ora kepenak, ora wani dan seterusnya gitu. Ya paling mengko anggar ketemu anggar badan ya burburan ya yu gitu kan. Paling ngomong kayak gitu tok gitu kan. Ngapura ya yu gitu kan gitu. Padahal mestinya gitu, lebih baik kemudian dia mendatangi saudaranya dan meminta maaf. Itu baru kesempurnaan minta maaf. Dan ini tanda orang yang kesatria. Ini yang ke-6, 7. Mubalik, bukan berarti penceramah ya. Mubalik di sini maksudnya orang yang mau menyampaikan hadis dari Nabi disampaikan kepada orang lain. Ternyata disebutkan gini, Allah merahmati orang yang mendengarkan hadis dariku, Nabi ini ingkang ngendika, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengar dariku. Dan berapa banyak kata Nabi, orang yang mendengar jauh lebih paham dari orang yang menyampaikan. Oh, ternyata seperti itu. Kalau zaman dulu yang dimaksud di sini berarti para sahabat ingkang midanget langsung saking Nabi pangandikanipun Nabi. Nah kemudian diceritakan kepada sahabat yang lain sebagaimana yang didengar dari Nabi SAW. Allah akan kasih rahmat kepadanya. Dalam konteks hari ini kita kok punya hadis Nabi yang kita tahu betul bahwa itu adalah hadis sahih, kita tebarkan mungkin kepada saudara kita, bahkan mungkin lewat HP kita. Oh ternyata bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya daripada ngirim WhatsApp itu mungkin yang nggak ada manfaatnya, pilih ngirim apa? Hadis Nabi, di-share kemana-mana, dibaca orang sehingga kemudian ada orang yang dapat nasihat darinya. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang nge-share itu tadi, orang yang menyampaikan hadis tadi kepada orang lain. Seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Karena bukan tidak mungkin kita ngeseran orang mudeng karepe barang sing maca, malah dia kemudian tahu oh jane kudu seperti ini dan itu tidak masalah. Yang ngeser yang tidak tahu pun ternyata berhak mendapatkan rahmat Allah. Ini yang ke-7. 8. Rahmat Allah akan diberikan kepada yang rajin sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan termasuk yang mu'akadah, tetapi ada fadilahnya. Salah satu fadilah sholat sunnah sebelum asar itu adalah ini. Rahimallah, Allah melimpahkan rahmatnya kepada imro'an, seorang sholat qoblal asri arba'an, yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat ini 2 rakaat sholat sunnah. Loh sih jenenge nopo? Qobliyah asar, sekalipun ghairu mu'akadah, bukan termasuk sholat sunnah yang ditekankan untuk dilakukan, tapi ada keutamaannya. Keutamaannya orang itu berhak mendapatkan rahmat Allah. Inilah diantaranya 8 amalan yang bisa menjadi sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kira-kira 8 perkara itu sesuatu yang mustahil dilakukan atau bisa kita amalkan? Halo, lah kayaknya gue jenuh abot-abot kabeh Ustaz, 8 itu. Apa bisa sebenarnya kita mengamalkannya? Insya Allah bisa. Tinggal kemauan ya, tinggal kemauan. Saya ulas nih dari poin 1 nih, yang mungkin ada yang terlambat hadir. Saya ulas dari poin pertama. Amalan apa saja sih yang dijanjikan mendapatkan rahmat Allah? 1, mukmin yang suka memudahkan orang lain. 2, suami yang membangunkan istrinya untuk tahajud, atau juga sebaliknya, istri yang membangunkan suaminya untuk sholat tahajud, sekalipun dengan memercikan air ke wajahnya.
3, orang yang menjenguk saudaranya, baik saudara kandung maupun saudara sama muslim. Bahkan kemudian di plus dapat bonus doa dari 70.000 malaikat. Masya Allah. Dongannya ora sepisan. Bahkan kalau menjenguknya pagi didoakan sampai sore. Menjenguknya sore didoakan sampai pagi. 4, mukmin yang penyayang terhadap sesama, enggak cuma terhadap sesama manusia. 5, mukmin yang bisa menjaga lisannya juga berhak mendapatkan rahmat Allah. 6, mukmin yang kesatria mengakui kesalahannya dan kemudian minta maaf, entah karena mungkin telah menyakiti saudaranya sama muslim, gitu kan, badannya, menyakiti hatinya, atau mungkin merugikan hartanya. 7, kita menyampaikan hadis dari Nabi SAW kepada orang lain. Ternyata ini juga amalan yang bisa mendatangkan rahmat. Yang ke-8, rajin 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat itu tadi, ya. Nah, terakhir, apa sih untungnya bila Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita? Emangnya kalau kita dapat rahmat Allah itu apa sih keuntungannya? Gitu kan? Kok kita tidak ngamal-ngamal yang bisa mendatangkan rahmat itu? 1, di dunia, jika Allah merahmati kita, berarti Allah akan menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan tutupi aib-aib kita. Butuh? Butuh? Kita punya aib? Kita punya aib? Banyak. Yang andai Allah tidak menutupi aib kita, kayaknya kita itu akan jatuh harga diri kita. Kenapa? Semua orang bisa jadi tahu kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan kita. Makanya salah satu nikmat yang mestinya kita syukuri, kok kita punya celah, kita punya aib, ternyata tidak tersebar. Berarti Allah menjaga kita, berarti Allah merahmati kita, sehingga kemudian kejelekan kita tidak tersebar kemana-mana. 2, di dunia, orang yang dirahmati Allah berarti Allah akan membimbing ia dalam kebaikan dan keberkahan dalam segala urusannya. Kalau rumah tangga dirahmati oleh Allah, berarti rumah tangga itu akan dilimpahi kebaikan dan keberkahan. Kalau keluarga dirahmati sama Allah, maka keluarga itu akan senantiasa dilimpahi kebaikan dan keberkahan. Kalau anak kok sampai kemudian dirahmati oleh Allah, gara-gara amal kita, anak kita kemudian dirahmati sama Allah, berarti anak kita itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kalau bisnis, kalau kita kok dirahmati oleh Allah, kita berbisnis, bisnis kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dari bisnis kita, dari dagang kita, dari usaha kita, dari keputusan-keputusan yang kita ambil, senantiasa Allah membimbing dalam kebaikan dan keberkahan. Ini di dunia. Di akhiratnya, kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ingat, karena ternyata Nabi pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi niku ngendika, la yudkhila ahadun amaluhul jannah. Sama sekali salah seorang di antara kalian itu tidak akan masuk surga gara-gara amalnya. Gimana? Kita itu tidak akan masuk surga gara-gara amal yang kita perbuat. Maka ketika itu di antara sahabat ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda juga ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, la, ya termasuk saya. Wala ana illa an ayyatahummadanillahu bifadli wa rahmatihi, kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Oh, ternyata yang menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga adalah ketika Allah itu merahmati kita. Makanya kita butuh rahmat Allah. Salah satu atau diantaranya adalah dengan 8 poin yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudarakumullah, inilah kaji kita di sore hari ini, amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Sekali lagi, apakah kita butuh rahmat Allah? Untuk apa? Di dunia supaya Allah tutupi kesalahan dan dosa dan aib-aib kita, supaya di dunia Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan di dalam semua urusan kita. Di akhiratnya supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itulah butuhnya rahmat Allah di situ. Baik, sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Buat ada yang masih bingung. Cukup?
Cekap? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham. Kalau sudah paham berarti tinggal apa? Mengamalkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik sehingga kemudian kita dimampukan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui, dan sehingga ilmu kita betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian dari kami Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita hari ini yang tidak bisa hadir gara-gara sakit atau mungkin keluarganya sakit. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepadanya. Mungkin ada yang hari ini tidak berangkat karena sedang sibuk mencari penghidupan, karena ternyata lagi sempit rezekinya. Semoga Allah berikan kelapangan kepadanya. Yang semoga hari ini kok ternyata tidak hadir karena lagi ada konflik dalam rumah tangganya, semoga Allah perbaiki rumah tangganya jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan yang hari ini bisa hadir, semoga Allah limpahkan kepada kita keberkahan yang banyak, karunia yang banyak, baik dunia maupun akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.